Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bagi kalian yang baru mampir. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi kalian yang belum menekannya, karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Kali ini, Mimin akan membagikan rangkuman film Korea Selatan terbaru dan sangat populer berjudul Vigilant alias Tukang Hakim Sendiri, yang menceritakan seorang mahasiswa di sekolah tinggi kepolisian dengan masa lalu kelam yang menjalani dua kehidupan berbeda. Satu sebagai mahasiswa kepolisian teladan, dan yang lainnya adalah seorang penegak hukum bagi para pelaku yang mendapat hukuman ringan dari hakim dan tidak pernah tobat. Oke, tanpa banyak AI dan U lagi, mari kita OTW. Episode 6 dimulai melanjutkan aksi dicekiknya Bang Ji-young oleh Bang Jo-hun sambil terus mengatai Bang Ji-young untuk mati dan terlahir kembali sebagai polisi yang baik. Tapi karena Bang Ji-young mengungkit nama si tikus Eom Jae-hyuk, Bang Jo-hun pun melepaskan cekikannya. 하지만 그만큼이나 Beralih ke adu argumen lagi, dan karena sebelumnya Bang Jo-hun berbicara keadilan walaupun mengetahui kebusukan Pak Jae-hyuk dan Pak Sam-do, tapi diam saja, Bang Ji-young pun bilang, tunjukkan padaku apa kamu bisa menghukum mereka dan aku akan mengikutimu. Kalau tidak bisa, maka akan kutunjukkan padamu hukum versiku yang akan mengadili mereka. 불법이 거악마가 되는 것 선배님도 알고 계시죠? Keesokan harinya, Bang Jo-hun menghadap Pak Jae-hyuk dan mendapatkan perintah untuk menyerahkan posisinya dalam penyelidikan Vigilant ini. Dari situ dia pergi ke markasnya, di mana dia menyekap si Roni untuk menanyai si Roni perihal Pak Jae-hyuk, tapi hanya mendapat info kalau si Roni hanya kerja lewat perantara Pak Bang. Dan untuk mendapat info soal Pak Bang, dia harus menangkap si Permas alias si botak gemuk tak berotak dulu. 문어 대가리 돼지 새끼 있죠? 뇌 없는 새끼. 주석! 오셨습니까? Scene ganti ke Bang Gang-ok yang sedang menjenguk Bang Ji-young di rumah sehat dan memuji kehebatan Bang Ji-young yang bisa mengalahkan Bang Jo-hun adu argumen. Pada awalnya dia sudah keluar, tapi tiba-tiba dia balik lagi. Mimin kira ngapain, padahal mau foto-foto dulu dengan Bang Ji-young. 죽여버릴 거니까. Malamnya, kanal Repo 25H memberitakan bahwa mereka telah memecat Ibu Choi dan meminta maaf kepada Pak Kim karena perbuatan Ibu Choi. Nah, Bang Ji-young yang menonton berita itu pun langsung mengirim pesan ke Bang Gang-ok untuk membantu Ibu Choi terus meliput berita. 미려 기자가 사실 확인 없이 배우 Akhirnya, Bang Gang-ok pun menyewa sebuah gedung untuk Ibu Choi agar mendirikan perusahaannya sendiri. Dan itu hanya atas dasar sesama penggemar berat Vigilant. Ya, walaupun Bang Gang-ok ini berpura-pura belum mengenal Bang Ji-young sih. 보시니까 기쁘네요. 너무 감사합니다. 아유, 제가 Malamnya, Ibu Choi pun mulai meliput berita lagi. Kalau ini, dialah pembaca naskah, dialah kameramen, dan lainnya. Namanya baru buka ya. Dan nama kanalnya, Kanal Berita V. Dan langsung bilang, slogan saya berani dan jujur. Jadi kalau saya diberitakan mati, itu bukan bunuh diri, tapi karena dibunuh. Dan saat menonton video itu, Pak Jae-hyuk pun marah dan hanya bisa merusak benda-benda. Habis, judulnya Sifat Sebenarnya Seoul dan Si Tikus. Maksudnya si Jae-hyuk. 맞서고 있습니다. 가겠습니다. 고맙습니다. Scene ganti ke Bang Jo-hun yang menangkap si botak tak berotak dan dibawa ke markasnya. Karena si botak sok, dia pun menyuruh si Roni untuk menikam si botak. Oh, tak pakai lama, si botak langsung ketakutan dan kerjasama. 그만! 이 씨발 새끼 너구나 우리 정보를 내보내. 이제 서로 살아있으면 곤란한 사이가 됐어.
안 할게. 한 번 끝내줄게. 아직 그러지 말고. 거쇼. 저요. 못해? 5초만 주신다고 제가 말끔히 정리하겠습니다. 제가 Sedang di kantor, ketua tim baru namanya Nam Yong-il, pengganti Bang Jo-hun telah tiba dan mengambil seluruh berkas yang dikumpulkan Bang Jo-hun untuknya. Dia juga membubarkan tim gabungan investigasi yang diketuai oleh Bang Jo-hun sebelumnya. 자료는 내가 알아서 챙겨볼 테니까. 인수인계 하는데 나오지도 않아. Pindah ke Bang Ji-yong yang baru pulang ke rumahnya dan langsung membuka buku transaksi milik anak buah Pak Seon-do dan mendapati nama gereja Miteum yang ternyata selama ini gereja itulah yang mengatur keuangan milik Pak Seon-do dan Pak Jae-hyuk. Pas saat ini di gereja, pendeta sedang menyuruh anak buahnya untuk mengubah uang menjadi koin QQ dan membuang semua catatannya. Pas dia sedang melakukan transfer antar rekening luar negeri, Bang Ji-yong sudah sampai di sana dan membuat dia pingsan. Saat itulah Bang Ji-yong sadar kalau ada orang yang mengikuti dia. Pas dikejar, dia adalah Bang Gang-ok. 나랑 손 잡는다고 했다? 국제폰도 만들어줬잖아. 너도 사실 Setelah sepakat bekerja sama, Bang Ji-yong pun menceritakan perihal gereja Miteum ini. Bang Gang-ok kaget. Kok bisa gereja menjadi sarang penipuan, penjualan narkoboy, dan menjadi tempat mengelola dan mencuci uang milik preman-preman berdasi. Dia pun menyuruh Bang Gang-ok memberikan flash itu ke Ibu Choi dan mengungkapkannya. Sebelum berpisah, Bang Gang-ok minta, "Ji-yong, karena kita sudah bekerja sama, simpanlah nama kontakku dengan nama yang keren ya." Dih, ogah. 야, 이거 너무 좋은데? 죽는 놈 하나쯤 나오는 것도 기대하지 마. Keesokan harinya, Ketua Yong-il mendatangi Profesor Lee dan menanyai dia perihal data yang dikumpulkannya selama ini terkait Vigilant. Tapi Profesor Lee suruh dia ke Bang Jo-hun saja. Dan hari itu juga, Profesor Lee menyuruh Bang Ji-yong istirahat dan jangan membantunya lagi untuk membuat aplikasi profil para penjahat. 그 사건에 대해서 내가 그랬었는데 그걸 읽고 난 Sorenya, ada pertemuan di aula universitas yang pidatonya disampaikan oleh rektor. Dia adalah Pak Eum Jae-hyuk alias si tikus. Jadi dia menjabat sebagai jenderal kepala superintenden merangkap rektor universitas kepolisian tempat Bang Ji-yong sekolah. Dan di antara pidatonya, dia bilang, "Kita harus jujur dan adil tanpa menginginkan uang dan keuntungan pribadi di atas hukum." Apa kata dunia, bosku? 차렷! 학장님께 대하여 경례! Di gereja pun, si pendeta korup sedang memimpin jemaatnya untuk berdoa. Di belakang podium, anak buahnya sedang membahas perihal data yang disuruh untuk dibuang. Pas si pendeta datang, dia bilang semuanya sudah aman. Tiba-tiba Bang Ji-yong masuk dan langsung melumpuhkan mereka berdua. Si pendeta coba kabur, tapi Bang Ji-yong berhasil mengejar, memukuli, dan mencekik dia hingga wassalam. Ibu Choi yang menonton video berita kematian si pendeta pun kaget. Tapi Bang Gang-ok mengajak dia ketemu dan menyerahkan flash berisi bukti transaksi itu dan menyuruhnya untuk mempublikasikan isinya. Di tempat lain, Pak Jae-hyuk menelpon Pak Seon-do karena khawatir jadi target berikutnya. Si Seon-do bilang, "Kamu tenang saya selama 5 hari, Pak. Saya akan urus mereka semua. Ibu Choi, Vigilant, maupun Jo-hun." 조헌 비질란테 Bang Jo-hun yang dapat info soal Pak Bang pun mendatangi markas mereka.
ternyata kosong. Hanya ada bekas pencarian berita V milik Ibu Choi di laptop mereka. Bang Jo-hoon pun OTW ke Ibu Choi, sedang Pak Ban pun sedang ke sana. Lain dengan Ibu Choi, dia sedang siaran mengungkap isi flash milik Pak Pendeta kemarin. Pas dia hendak memperlihatkan isi flashnya, Bang Jo-hoon sampai dan menghentikan dia. Bang Jo-hoon juga mengingatkan dia kalau meliput berita tentang perusahaan Sewol dan Pak Kim nanti tidak berumur panjang. Tapi karena Ibu Choi keras kepala, Bang Jo-hoon pun pergi dari sana tanpa mendapatkan apa-apa. 해외 온라인 도박, 마약. 오늘 당신 Baru sampai di mobilnya, Pak Bang sudah di situ dan langsung menyerang dia dan terjadilah baku pukul. Pak Bang sendiri tidak mampu tentunya, tapi dia dibantu oleh Seodol. Seodol sendiri juga tidak mampu, tapi ketika mereka gabung jurus, Bang Jo-hoon pun berhasil ditusuk parah. Saat Bang Jo-hoon sudah hampir di end, Bang Ji-young muncul. Pak Ban pun langsung tahu dia adalah vigilant. Tapi saat mau menyerang Bang Ji-young juga, sirine polisi berbunyi di dekat sana. Pak Bang dan Seodol pun pergi, dan Bang Ji-young pun hanya bisa menyaksikan Bang Jo-hoon yang telah pingsan akibat ditusuk tersebut hingga episode 6 selesai. Tunggu episode berikutnya dengan subscribe ya teman-teman. Oke guys, itulah rangkuman film Vigilant episode 6. Episode berikutnya akan Mimin upload setiap Senin dan Kamis sampai tamat. Karena film ini hanya 8 episode. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar Mimin tambah semangat membuat konten hingga episode berikutnya bisa segera di-up. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar apabila kalian punya saran-saran yang membangun. See you di sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.